Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Meja Lorenza dari semester 3 kelas Ki Informatika. Kali ini saya akan membahas tentang materi tentang artikel. Oke. Yang pertama, apa itu artikel? Dari pengertiannya, artikel adalah sebuah esai yang sebenarnya lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan. Jadi, ketika dibuat akan dipublikasikan dan agar dibaca oleh pembacanya. Misalnya, dipublikasikan melalui media cetak atau media elektronik. Biasanya dicetak pada tabloid, majalah, atau pada koran. Oke. Ciri-ciri artikel. Yang pertama, tulisannya singkat, padat, jelas, dan pembahasannya jelas, lengkap, dan tuntas. Jadi, tidak bertele-tele dan tidak ada yang menjadi hal yang dipertanyakan jika sudah membaca artikel tersebut. Kemudian sumbernya dari fakta yang ada. Artinya faktual, sesuai dengan data-data yang diketahui oleh si pengarang. Kemudian original atau bukan copywriting, berarti si penulis membuatnya dan tidak meniru orang lain. Dan isi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang didapat dari narasumber, bukan dari hasil pemikiran dari si penulis. Isinya bisa berupa pemaparan biografi, argumentasi, peristiwa, atau hal fakta lainnya. Gagasan atau topiknya harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembaca atau masyarakat umum. Tujuan dari penulisan artikel. Tujuan pertama itu tujuan penugasan, misalnya seorang mahasiswa atau mahasiswa diberi tugas oleh dosen untuk mengerjakan sebuah artikel. Tujuan kedua, tujuan yang berinformasi, yaitu memberikan informasi kepada pembacanya. Ketiga, tujuan persuasi. Persuasi artinya mengajak. Jadi si penulis mengajak si pembaca untuk melakukan sesuatu atau berpikir sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si penulis. Tujuan entertainment. Entertainment artinya menghibur, jadi artikel dibuat untuk menghibur. Tujuan kelima, tujuan eksistensi. Eksistensi ini artinya menunjukkan bahwa si penulis ini ada melalui sebuah artikel. Tujuan kreatif. Dengan membuat artikel, si penulis dapat menuangkan ide-idenya melalui menulis artikel. Kemudian, tujuan pemecahan masalah. Misalnya, si pembaca memiliki masalah dan menemukan masalah yang ditemukannya melalui dengan membaca artikel. Sistematika penulisan artikel hasil penelitian. Yang pertama, judul. Judul di sini biasanya maksimal 14 kata bahasa Indonesia dan 10 kata bahasa asing atau bahasa Inggris. Kemudian ada nama penulis. Kemudian ditulis tanpa gelar akademik atau gelar kebangsaan dan tidak ada gelar, maksudnya jabatan atau pangkat. Biasanya hanya ditulis di catatan kaki untuk alamat yang bisa dihubungi, misalnya email, alamat rumah, alamat kantor, dan lainnya. Kemudian ada abstrak. Abstrak di sini disusun dalam satu paragraf yang berisi latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian. Abstrak maksimalnya 100 kata. Kemudian
Kata kunci. Kata kunci itu kata-kata penting pada suatu artikel. Terus pendahuluan. Pendahuluan berisi uraian latar belakang, tujuan, manfaat, dan metode penelitian. Dan pendahuluan ditulis tanpa subjudul dan maksimal 10% dari teks keseluruhan. Teks artikel keseluruhan ya. Kemudian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan penelitian. Maksudnya yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian hasil penelitian berisi uraian tentang hasil penelitian dan maksimal 20% dari keseluruhan tulisan. Pembahasan. Pembahasan berisi uraian dari hasil penelitian dan implikasi yang dihasilkan dari penelitian. Pembahasan ini merupakan inti dari artikel jurnal. Disusun maksimal 50% dari keseluruhan tulisan. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran disusun maksimal 5% dari keseluruhan tulisan. Dan terakhir ada pustaka rujukan, yaitu ditulis oleh sang penulis menggunakan sumber buku apa dan jurnalnya apa, dan sumber buku dan jurnal maksimal 10 tahun terakhir ya yang dipakai. Kemudian sistematika penulisan artikel hasil pemikiran. Pertama ada judulnya. Judulnya disusun maksimal 14 kata bahasa Indonesia dan 10 kata dalam bahasa Inggris. Nama penulis. Nama penulisnya ditulis tanpa gelar akademik atau gelar bangsawan. Namun ditulis di lembaga tempat penulis bekerja di bawah catatan kaki serta alamat yang bisa dihubungi, misalnya alamat email, alamat rumah, alamat kantor, dan lainnya. Abstrak. Abstrak disusun dalam satu paragraf dan maksimal 100 kata, sama seperti tadi ya. Dan pendahuluan berisi tentang uraian, latar belakang, masalah dan tujuan. Kemudian manfaat. Ditulis juga tanpa subjudul, disusun maksimal 20% dari keseluruhan tulisan. Kemudian pembahasan. Pembahasan terdiri atas subjudul. Subjudul berisi tentang masalah yang dibahas. Pembahasan ini merupakan inti dari sebuah artikel jurnal. Disusun maksimal 70% dari keseluruhan tulisan. Dan terakhir ada penutup. Penutup di sini maksudnya ada kesimpulan dan ada saran. Disusun maksimal 10% dari keseluruhan tulisan. Dan pustaka rujukan menggunakan sumber buku atau jurnal maksimal 10 tahun terakhir. Jenis-jenis artikel. Untuk pertama ada artikel deskripsi. Artikel deskripsi. Artikel deskripsi ini merupakan karangan yang memberikan gambaran tentang kasus atau situasi hingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasa mengenai suatu kejadian atau kasus. Artikel deskripsi
terdiri dari dua jenis, yaitu deskripsi berisi fakta, deskripsi berupa fiksi. Kemudian artikel narasi. Artikel narasi artinya dalam narasi sederhana dikenal sebagai cerita dalam narasi peristiwa atau kejadian secara kronologis. Dalam acara tersebut ada juga pemimpin yang menangani konflik. Kemudian narasi berisi fakta atau fiksi. Artikel eksposisi, yaitu esai yang berisi deskripsi atau penjelasan dari topik langkah, memberikan informasi tambahan atau pengetahuan buat pembaca untuk memperjelas deskripsi, dapat dilengkapi dengan grafik, gambar, dan statistik. Artikel argumentasi. Artikel ini bertujuan untuk memberikan kebenaran pendapat atau kesimpulan dengan data atau fakta sebagai alasan atau bukti. Menurut argumen, penulis mengharapkan pembenaran pembaca. Jadi si penulis meyakinkan si pembaca melalui bukti-bukti atau data-data yang ada untuk mengharapkan pembenaran dari pembaca. Misalnya, penulis mengungkapkan bahwa bumi itu bulat dan ada teorinya yang disebutkan, dan berdasarkan contoh yang diberikan, maka si pembaca merasa benar bahwa bumi emang bulat. Dan elemen pendapat dan data serta fakta atau alasan mendukung pendapat si penulis. Kemudian ada artikel persuasi. Artikel persuasi ini karangan yang bertujuan untuk mengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Misalnya, terdapat artikel persuasi yang mengatakan bahwa terdapat sampah yang dibuang ke laut dan sulit untuk hancur atau maksudnya kembali menjadi benda yang alami. Jadi si pembaca si penulis mengajak si pembaca untuk menjaga lingkungan. Kemudian artikel eksploratif. Artikel eksploratif adalah artikel atau tulisan yang berisi tentang ungkapan fakta menurut sudut pandang si penulis. Artikel prediktif. Artikel yang memuat tentang sesuatu yang sifatnya yang belum terjadi dan masih prediksi dari analisa si penulis. Kemudian artikel eksplanatif. Artikel eksplanatif itu tulisan yang dibuat untuk menerangkan dan menjelaskan pada pembaca menurut sudut pandang si penulisnya. Oke, sekian presentasi saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan terima kasih pada Ibu Eli Wijaya selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih.